Silakan. Mendengar suara saya, Kak? Ya, Bapak Ibu, ini sudah menunjukkan 15.31, artinya kita sudah bisa memulai. Saya harap Bapak Ibu semua open videonya. Jangan lagi di close, karena kita sudah mulai dan ini recordnya sudah jalan. Ya, saya mau ini dulu deh, lihat dulu kehadiran dari teman-teman fasilitator ada berapa di dalam ruangan kita ini. Saya lihat ada fasilitator 94. Oke, fasilitator gimana ini 94 ini? Mana wajahnya? Ini 93 yang ada saya lihat. Ini 94 Ibu. Oh, Ibu. Oh, dengan Izin mendampingi CGMP, Bu Instruktur. ya. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Marieliwati, Bu. Panggilannya? Bu Yel. Lari kali namanya. Oke, Ibu Yel. Salam kenal Ibu. Salam kenal juga Ibu Sarah. Iya. Dengan Bapak Fasilitator 93. Halo Bapak. Sehat Halo Bapak? Ibu. Oke Bu, saya Amir Syarifuddin, Fasilitator 93. Siap mensukseskan Bu. Kalau boleh tahu panggilan nama Bapak? Oh ya, panggilnya Pak Amir aja Bu. Pak? Amir. Amir. Oke, Pak Ya. Amir. Oke, salam kenal ya Pak ya, dan mohon Ya. bantuannya untuk Sama-sama Bu. melirik CGP-nya siapa yang belum hadir. Ya, siap. Oke. Ada 2 fasilnya di dalam. Harusnya 4 ya? Ya, 4. Saya izin Bu. Oh ya, Halo. ini sekitar 185 ya. Pak, halo Bapak yang di dalam mobil. Apa masih unmute Pak? Iya Bu. Saya Budi Darmawan Bu. Budi Darmawan. Iya. Ya, saya izin masih dalam kendaraan Bu. Nanti mungkin ada beberapa kali off cam mungkin Bu karena pengaruh dengan sinyal kali Bu kan gitu. Pak, tapi panggilannya Pak Budi atau Pak Darmawan? Pak Budi Bu. Oke. Hati-hati di jalan Pak Budi. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu. Satu lagi, ada yang sudah hadir fasilitatornya? Belum? Baik, saya beranjak ke Ibu PP-nya dong. Bapak Ibu PP. Kita kenalan dong. Oke, Ibu Elvi sebagai apa ini? Izin Bu sebagai PP Bu, fasilitator saya Pak Budi Darmawan. Oh, mantap. Ibu Elvi PP ya. Oke, salam kenal Ibu PP. Ibu PP. Ya Bu. Sekali ya. Sudah hadir anggotanya Bu? Sudah Bu. Oke, ada berapa anggota Ibu? 5 Bu. 5. Baik, salam kenal ya Bu Elvi ya. Ya Bu. Oke, yang lain, Ibu PP yang lain, kalau si PP-nya 3 berarti harusnya 6 ya. Ibu Perawati, silakan Bu Perawati. Sebagai apa ini Bu Perawatinya? Wah, terima kasih Bu. Di sini saya sebagai pengajar praktik dengan fasilitator Bapak Amir dari Kabupaten Darmasraya Ibu. Oh, 93 ya Pak Amir. Oke, asik. Salam kenal Ibu. Iya, salam kenal juga Ibu Perawati. Anggotanya sudah hadir? Tadi yang belum sudah dihubungi. Oke, siap. Kasih ya Bu ya bantuannya. Oke, satu lagi nih. Oh, Pak Rinaldi. Pak Rinaldi. Ya Bu, Ya. ini fasil dari Bu Hayatul Munah, anggota saya sebagai PP dan anggota ada 5 orang sudah hadir semuanya. Siapa tadi fasilnya? Bu Hayatul Munah Bu.
Ibu Yel, Ibu Yel. Bu Hayatul Munah namanya, Bu. Oh, berarti ada satu lagi berarti. Belum hadir mungkin, Bu. Oh, Hayatul ya. Oke, baik, baik. Baik, salam kenal Pak Rinaldi. Ya, Bu. PP yang lain? Masih ada? Oke, Ibu Yusrita Nora. Sebagai apa, Bu? Ya, baik, sama kenal Ibu. Ya, salam kenal. Minta Nora, PP, hasilnya Bapak Budi Darmawan Ibu. Oh, Pak Budi. Oke, Ya, baik. terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Ada lagi? Hasilnya Ibu Elvi belum kedengaran suaranya. Yang fasilitatornya, bukan, Ibu Yel. Fasilitator 94, Ibu PP-nya belum ada ya? Belum lagi diinformasikan ini di grup, Bu. Belum ya? Belum kayaknya, Bu. Lagi kita informasikan di grup lagi. Karena bagaimanapun nanti beliau-beliau itu yang nanti yang menjadi ini kan harus Iya, diwajibkan iya. sekarang ya, kan harus diwajibkan Iya, masuk. betul. Ya, oke, Iya, Bu baik. Sarah. Baik, siap. Ada lagi yang Ibu PP atau Bapaknya yang belum angkat tangan? Oh, Pak Riko Firdaus, silakan Pak Riko. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya Riko Firdaus, PP dari Bukit Tinggi dengan fasil Pak Budi Darmawan Ibu. Iya, siap. Ya, Mantap. Pak Budi Darmawan, untuk CGP saya masih ada satu orang yang saya lihat belum hadir, akan diusahakan untuk menghubunginya Bu. Antriannya Pak Budi ya, Pak Riko ya. Iya, Salam kenal Bapak. iya, salam kenal Ibu. Terima kasih Bu. Sama Pak. Berarti PP-nya Pak Budi aman ya, sudah 2. Harusnya 4 ya PP-nya ya. Saya Bu, Sudah satu lagi. sudah 3 Bu. Sudah 3 Bu. Ibu Ferawati, belum ada kenalan tadi Ibu Ferawati. Ayo, Ibu Ferawati. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Ferawati Desra, pengajar praktek dari Kota Bukit Tinggi dengan fasilitator Pak Budi Darmawan. Alhamdulillah semua CGP saya sudah hadir di dalam Ibu. Terima kasih Bu Sarah. Salam kenal Bu. Sangat dengarnya ya. Tepuk tangan dulu deh, sudah hadir semua katanya, asik. Saya dengarnya senang gitu. Oke, salam kenal buat Ibu Ferawati ya. Dan ada lagi yang belum saya panggil? Tria, mohon maaf Bu, PP. Baiklah ya, sambil kita menunggu yang lainnya, kita tidak usah berpanjang lebar. Bapak Ibu, ini nih, di sore hari ini kan, tapi belum deh, kita berdoa dulu deh, biar kita diberkati Tuhan kegiatan kita ini ya, supaya lancar-lancar sampai 90 menit ke depan. Jadi saya mohonkan di awal ini ada baiknya kita menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan ya, lancar. Ada yang mau pimpin doa? Kita Riko kali. Riko, bisa dengar suara saya Pak Riko? Pak Riko nggak dengar suara saya. Teman-teman CGP ada yang mau pimpin doa atau Bapak fasilitator? Silakan Pak Abdullah. Oke, Pak Abdullah. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan elaborasi pemahaman modul 3.3 CGP Angkatan 11 pada sore hari ini, supaya kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Makasih Pak Abdullah. Pak Abdullah ini CGP atau gimana? CGP, Bu. Siapa PP-nya Pak? PP-nya Ibu Nendri Gusni. Dengan Ibu. fasilnya Ibu Hayatul Munah. Oke, baik. Makasih Pak ya. Sama-sama, Ibu. Oke, teman-teman JKP ya. Ini kita sudah berada di modul berapa Bapak Ibu? 3.3 Ibu. 3.3 Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah berada di ada bocor ini. Ya, Bapak Ibu sudah berada di titik terakhir pada modul 3.3 ini ya. Dan gimana perasaannya Bapak Ibu? Senang, bahagia, atau sedih? Bercampur sedih karena berpisah dengan Bapak fasilitator dan Ibu fasilitator yang hebat-hebat, Bapak Ibu PP, ya. Pasti sedih ya. Tapi Bapak Ibu, saya bukan mau mengungkit-ungkit kesedihan Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain sebentar aja 5 menit di Mentimeter ya. Buat saya kirim dulu linknya. Di sana Bapak Ibu nanti akan menemukan soalnya, yaitu apa tadi ya? Ya, sambil Bapak Ibu membuka, saya juga buka di sini ya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan di sana soalnya pada modul 3.3 menjadi penutup dari perjalanan panjang Bapak Ibu sebagai CGP. Pertanyaannya, tantangan apa yang paling berkesan Bapak Ibu hadapi selama mengikuti program PGP? Jawabannya paling maksimal dua kata saja. Sampai mana tadi kita? Oh, saya tadi mau mengirim ini ya.
Bisa diakses Bapak Ibu? Jawabnya masuk ke link tadi Bapak Ibu. Belum saya kasih ya? Tapi sebenarnya udah saya sematkan. Oh ya, silakan Ibu Ayu. Nah, ini link Mentimeternya ya Bapak Ibu. Jadi jawabnya di Cimit ini, sorry. Di Mentimeter ini nggak usah panjang-panjang, cukup satu kata aja, paling banyak 2. Yang paling sering dihadapi contohnya manajemen waktu, manajemen emosional. Pak Dion Saputra bisa nggak masuk ke mentinya? Ketik di mentinya. Ya, sekitar 4 orang ya yang masuk. Nomor 94 Ibu ya. Oke. Siap. Ya. Bisa akses kah Bapak Ibu? Masuk ke linknya Bapak Ibu, masuk ke linknya, nanti dari situ Bapak Ibu menjawab.
Ada link yang saya kirim di situ tadi, dokumenternya. Bu izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Kan udah masuk ke dalam linknya itu kan, Bu. Tulis komentarnya di mana, Bu? ada di situ Pak. Kolomnya nanti, ada kolomnya kecil, di situ aja kolomnya Bapak ketikkan. Kolomnya ada 3 tuh, Bu. Di kolom yang 3 tuh. Enggak? Paling atas. Ya, paling atas kan, Bu? Ya, benar Pak Aim. Udah saya ketik tadi, Bu. Cuman please wait katanya, Bu. Itu. Ya. Oke lah. Atau diulang lagi, Bu, ketiknya. Coba Bapak ulang lagi. Ya, saya buka lagi ya, Bu, linknya. Iya. Ya. Ya. Masih please wait katanya, Bu, masih menunggu. Oke, Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, saya hentikan aja, ya. Sekarang gini deh, kan Bapak Ibu sudah tahu tadi pertanyaannya kan? Apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu selama mengikuti modul dari modul 1 sampai modul 3 ini? Tantangan yang paling berat. Nah, itu pertanyaan. Ada yang mau mengulurkan pendapat? Oke, Ibu Yulia, silakan Ibu Yulia. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Yulia Prima Dewi. Saya adalah CGP dari Kota Bukit Tinggi, Bu. Di sini tantangan yang paling berat saya rasakan adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini untuk dilaksanakan di kelas atau di sekolah saya, Bu. Karena kebiasaan-kebiasaan lama yang terdapat di sekolah untuk merubahnya atau mentransformasikan pendidikan kepada pendidikan yang merdeka belajar yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini membutuhkan waktu yang bertahap begitu Bu untuk mengimplementasikannya. Demikian Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Ada satu lagi yang ingin mau menyampaikan? Ya, silakan Nova. Kalau mau sholat. Lagi ada Ibu Elawita. Silakan Ibu Elawita. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elawita SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Dharmasraya, dengan Ibu Fasilitator Ibu Maria Liwati SPD dan Bapak PP Bapak Anggi Ari Gusman. Di sini mau menyampaikan tantangan ya Bu yang pernah dihadapi gitu dalam mengikuti CGP selama menjadi CGP dari modul 1 sampai modul 3 ini. Mungkin tantangannya lebih kepada saat kita masih melaksanakan pelatihan ini Bu gitu. Jadi kita masih bisa dikatakan masih sibuk ya Bu dengan tugas-tugas yang membuat kita belum punya waktu banyak gitu untuk berbagi baik. Sedangkan sebenarnya kita sebagai calon guru penggerak ini harus berbagi praktik baik apa yang sudah kita pelajari, dan itu sepertinya berkaitan dengan waktu dan juga kesibukan saat ini gitu Bu.
Jadi belum bisa berbagi baik gitu Bu. Jadi agak merasa kurang nyaman gitu dengan kondisi kita yang masih sibuk dengan pelatihan kita sekarang ini gitu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah menjadi insya Allah sudah menjadi GP ya Bu, kami bisa lebih berbagi praktik baik lagi. Itu tantangannya yang saya rasakan Bu. Terima kasih Bu. Oke, mantap. Assalamualaikum. Ujung-ujungnya waktu juga ya. Dan saya yakin semua teman-teman, hampir semua lah saya bilang ya, mungkin manajemen waktu paling sulit ya selama mengikuti CGP ini, karena Bapak Ibu juga kan mempunyai tugas pokok ya, yaitu mengajar. Ya juga Bapak Ibu juga sebagai orang tua ya, harus memikirkan anaknya, yang mama-mama harus memikirkan dapurnya, bapak-bapak saya hilang ya Bapak Ibu ya. Iya Ibu. Iya, Bu. Tiba-tiba patung semua. Aduh, ini sinyal memang lagi tidak bersahabat. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk ke ini aja ya Bapak Ibu ya, ke PT kita. Salam dan bahagia Bapak Ibu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia di sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita berada di modul 3.3 ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Ibu, penulis modul ini, pengembang modul ini adalah ada 3 ibu hebat. Yang pertama, Ibu Peskarina Dewi Kusuma, Ibu Indrasari, dan Ibu Siti Suharsi. Ya, Bapak Ibu, ada 2 kata kunci yang bisa Bapak Ibu pegang di modul 3.3. Yang pertama adalah konsisten. Ya, apapun ceritanya, kalau Bapak Ibu tidak konsisten, maka sia-sia semua pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan selama 6 bulan kurang lebih. Ya, konsisten dalam melaksanakan. Kedua, fokus. Yang pertama tadi konsisten, ya, fokus pada aset dan kekuatan. Tapi Bu, itu kan modul 32 ya. Itu semua modul dari 1 sampai 3 itu saling berkaitan. Jadi nggak hanya karena kita bicara di modul 33, kita lupakan modul 32 atau modul-modul yang lain. Karena itu saling berkaitan, Bapak. Ya. Yang pertama konsisten, yang kedua fokus. Ya. Di harapan saya Bapak Ibu bisa memegang kata kunci. Dan satu lagi, laksanakan. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Sarah Sofia Gutapia. Saya berasal dari Sumatera Utara. Dan Bapak Ibu bisa baca di layar monitor apa saja yang sudah saya kerjakan jadi aktor di program Guru Penggerak ini. Makanya Bapak Ibu saya tahu PP itu berapa orang di dalam ruangan, fasilitator itu berapa orang di dalam ruangan. Gitu. Itu dia Bapak Ibu tadi ya. Dan kami juga diwajibkan untuk menyapa Bapak Ibu fasilitator, menyapa Ibu PP ya, dan juga menyapa Bapak Ibu CGP yang hebat-hebat. Ya, dan saya juga Bapak Ibu selain yang di layar monitor yang Bapak bisa Bapak Ibu baca, saya juga seorang istri dan anak saya ada 2 Bapak Ibu. Laki-laki semuanya, jadi saya cantik sendiri di rumah. Ya, 2 laki-laki, SMA kelas 1 yang paling besar, dan adiknya kelas 2 SMP. Itu dia ya. Dan saya bertugas di instansi UPTD SD Negeri Percontohan di Kota Pematang Siantar lebih tepatnya. Dan Bapak Ibu, saya
ketika mengambil kelas di Sumatera Barat ini, saya merasa seperti pulang kampung. Artinya pulang kampung itu di sini karena saya pernah memfasilitasi JKP ya di Angkatan 8, tepatnya di Kota Payakumbuh sebagai fasilitator di tahun 2023 yang lalu. Jadi walaupun yang saya temui sekarang ini saat ini adalah orang-orang yang berbeda, tapi bagi saya Bapak Ibu sama ya, yaitu orang-orang baik yang saya kenal. Dan artinya CGP di apa namanya di bisa dengar suara saya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sinyalnya. Iya, saya pakai WiFi tadi. Putus-putus WiFi-nya, jadi saya alihkan ke paket data. Jadi semoga nanti paket datanya nggak putus juga ya. Mudah-mudahan enak juga putus-putus begini. Baik. Itu dia Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ke depannya, 9 bulan ke depan, Bapak Ibu bisa kita kerjasama ya. Tip di dalam memberikan pendapat, menjawab pertanyaan gitu ya harapan saya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, komitmen belajar kita di sore hari ini Bapak Ibu ya seperti biasa di sini kami sangat mengharapkan Bapak Ibu menyalakan seluruhnya kameranya, videonya. Tapi unmute-kan mikrofonnya. Nah, itu dia ya. Harapan saya supaya apa? Kan nggak enak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mematikan videonya, saya kayak akan bicara sama siapa saya bicara ya kalau pada mati semua gitu ya. Oke, yang mau sholat silakan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau boleh jangan semua, jangan berjemaah sholatnya nanti tinggal saya sendiri dong di ruangan ini gitu ya. Karena waktu berjalan terus gitu. Oke, dan kedua itu tadi tolong sering-sering diperhatikan mikrofonnya supaya kelas kita ini tertib. Dan yang paling utama adalah Bapak Ibu silakan hadirlah sebetulnya ya. Karena waktu kita nggak banyak Bapak Ibu di ruangan ini, hanya 90 menit saja. Dan mari kita menghargai waktu bersama. Bapak Ibu, ini sudah jam 16, sementara kita harus selesai jam 5 sore nanti atau jam 17. Sementara kita baru mulai. Ini tadi saya terlempar-lempar karena cuaca di sini agak buruk, jadi sinyal pun naik turun. Harapan saya Bapak Ibu, mohon saya dikasih waktu nanti, kalau nanti jam 5 masih ada yang belum kita tuntaskan, mohon saya dikasih waktu 15 menit lagi perpanjangannya. Ya, lebih Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Oke, terima kasih jempolnya Ibu Fasilitator ya. Dan kami mohon Bapak Ibu jangan ada yang merekam karena itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah ya. Apalagi sampai Bapak Ibu mengupload segala ke YouTube. Bapak Ibu akan dikenai pelanggaran. Dan silakan buat catatan jika ada yang penting. Silakan juga Bapak Ibu, ya silakan Ibu isi. Silakan juga klik raise hand, ikon raise hand jika Bapak Ibu ingin nanti memberikan pendapat ya atau memberikan jawaban. Dan satu lagi yang terutama Bapak Ibu, gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Seperti saya contohnya tadi, saya terlempar-lempar dari tadi. Kan keinginan saya seperti itu Bapak Ibu, tapi cuaca yang tidak mengizinkan ya. Begitu juga Bapak Ibu juga bisa jadi sinyalnya kurang baik ya. Bapak Ibu ya. Kalau terlempar silakan nanti masuk lagi ya Bapak Ibu. Dan sekarang ini capaian Bapak Ibu ya, capaian khususnya di mulut 3.3 ini yaitu Bapak Ibu nanti diminta menjelaskan konsep kepemimpinan murid atau student agency. Setelah menjelaskan konsep, Bapak Ibu nanti akan menganalisis salah satu kegiatan atau program yang sedang atau yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Baru kemudian dapat menyimpulkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid.
Selanjutnya dapat menganalisis contoh-contoh program atau kegiatan sekolah Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu kita akan berbicara tentang choice ownership-nya atau suara pilihan atau kepemilikan murid. Selanjutnya Bapak Ibu nanti dapat sertifikasi strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nanti kalau sempat kita akan berbicara tentang model prakarsa, yaitu tentang abjad. Nah, sini Bapak Ibu ada Nadiem Makarim mengatakan, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ya, artinya di sini Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan perubahan kecil di kelas Bapak Ibu. Ya, kalau kita ibaratkan sebuah Bapak Ibu adalah sebuah kupu-kupu yang memiliki sayap kecil, ya, walaupun saya Bapak Ibu kecil, namun saya percaya ya perubahan kecil yang Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kelas itu akan berdampak besar di lingkungan Bapak. Ya, mari Bapak Ibu. Itu tadi saya bilang kan, kata kuncinya tadi ada 2. Apa tadi Bapak Ibu? Kata kuncinya tadi konsisten dan fokus. Ya. Buktikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu mampu memberi dampak yang positif baik kepada murid di kelas maupun di sekitar Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu percayalah, sia-sia Bapak Ibu duduk belajar selama 6 bulan dengan berjibaku mengerjakan sana sini, kejar deadline di LMS ya. Sementara Bapak Ibu lupa tanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu punya beban moral ya. Ketika Bapak Ibu mengiyakan duduk berada di CGP ini, PGP ini, Bapak Ibu sudah mempunyai beban moral. Jadi yang membuat kita jelek, yang membuat kita jelek itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Mungkin saya nggak tahu apakah di daerah Bapak Ibu semuanya sudah bagus-bagus ya CGP-nya ya, setelah tamat dan mempertahankan alma maternya, nama baiknya CGP ya. Tapi di daerah-daerah lain, coba Bapak Ibu perhatikan di media-media sosial, apalagi sekarang Menteri sudah ganti. Banyak yang bersorak, hore, grup penggerak udah ditiadakan. Saya membaca itu Bapak Ibu menangis, batin saya. Dan saya berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Pasti orang-orang yang tidak pernah duduk yang di kerak ini. Karena dia sampai bersorak, hore katanya begitu. Tapi kalau seandainya itu seorang guru penggerak yang mengatakan itu, sangat menyedihkan. Ya, berarti paradigmanya, ya, mindset-nya, perubahan dari dirinya, memulai dari dirinya itu ada. Tapi saya percaya di ruangan ini, yang kurang lebih 66 orang ini, ya, semua sudah berubah paradigmanya. Mulai dari saya sendiri instruktur, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP, terutama juga Bapak Ibu calon-calon grup gerak yang sebentar lagi akan hilang jejak. Tinggal geraknya. Bapak Ibu sedang layak. Ya, itu maksudnya dari kata-kata Pak Nadiem Makarim. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu ingin menceritakan satu pengalaman yang pernah Bapak Ibu terlibat di dalam sebuah program, baik itu intrako atau ekstrakurikuler pada masa lalu, yang menurut Bapak Ibu masih berkesan sampai saat ini. Lalu, tuliskan mengapa pengalaman tersebut berkesan. Dan tidak usah panjang-panjang jawabannya Bapak Ibu. Silakan diketikkan, saya kasih waktu 2 menit. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang bisa langsung menjawab, itu lebih baik. Silakan.
sinyalnya lompat, boleh kok dimatikan biar nggak terlalu memakan ya. Buat teman-teman yang lain yang sinyalnya kuat, yuk Bapak Ibu dihidupkan mikrofonnya, videonya. Nah, Ibu Elawita ada yang ingin disampaikan? Langsung menjawab? Silakan Ibu Elawita. Boleh Bu, langsung jawab karena baru sholat Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya Ibu di sini berbagi cerita tentang pengalaman pribadi ya Ibu di masa lampau itu ketika zaman SMA Ibu. Itu kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti. Boleh zaman sekolah atau udah jadi guru ini Bu? Kalau bisa sih ketika Ibu sudah jadi. Oh, oke baik Bu. Baik, kalau jadi guru waktu itu saat itu saya pernah mengikuti program Adiwiyata namanya ya Bu, tentang penghijauan lingkungan sekolah dan kenyamanan lingkungan sekolah gitu. Jadi saya di situ termasuk ke dalam anggota inti. Jadi saya mengapa saya mengambil pengalaman itu karena ternyata untuk membuat sekolah itu nyaman bagi murid dan berpihak pada murid, kita sebagai guru itu harus benar-benar berkolaborasi gitu Bu. Harus memberdayakan program ini kepada wali murid juga. Jadi kerjasama antara wali murid, guru, dan juga siswa di sini sangat penting. Kalau kepada wali murid bekerja sama dengan dalam menanam pohon waktu itu. Setelah itu dengan siswa membuat tanaman toga yang akhirnya bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari juga begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Elawita adakah sampai juara ini Oh iya. dapat program gitu adiwiyatanya ya? Alhamdulillah Bu, kami waktu itu dapat program Adiwiyata. Waktu itu tingkat kabupaten ya Bu, kami meraih tingkat kabupatennya dengan hasil yang alhamdulillah bagus Bu gitu. Tapi nggak sampai juara. Kalau Adiwiyata dia nggak pakai juara Bu, cuman mendapatkan sertifikat dan nilai dari para penilainya gitu Bu. Terima kasih Ibu Elawita. Terima kasih Bu. Ya. Satu lagi Ibu Swasmita. Mirip namanya ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Maaf Bu, apakah suara saya terdengar Ibu? Jelas. Soalnya di sini hujannya sangat deras Ibu, jadi takutnya saya nanti tidak terdengar. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Swasmita, CGP dari Kabupaten Solo, dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Ferry Kurniawan. Di sini saya akan berbagi pengalaman, yaitu ketika saya menjadi pembina ekstrakurikuler, yaitu gambar bercerita. Nah, di sini kenapa ini merupakan pengalaman yang berkesan bagi saya, karena di sekolah kami, cabang FS2N ini sekarang kan ada gambar bercerita. Nah, kami ingin dari sekolah kami ini ingin mencoba mengikutinya mulai dari tingkat kecamatan, dan karena kami belum punya pengalaman untuk mengikuti lomba tersebut, akhirnya saya mencoba mengatakan kepada kepala sekolah, Bu, bagaimana kalau kita coba untuk memunculkan ekstrakurikuler gambar bercerita, karena dalam FL2N ini termasuk Bu. Lalu kepala sekolah mendukung penuh untuk saya menjadi pembinanya. Lalu untuk kecamatan, alhamdulillah kami juara. Lalu untuk sampai Kabupaten Solo, kemarin kami juga juara 1 sekolah saya.
dengan pengalaman otodidak saya saja, karena saya bukan ahli guru seni, karena saya adalah seorang guru SD yang berusaha mencoba apapun yang dipelajari pada pelajaran kami. Lalu alhamdulillahnya saya anak didik saya ini menjadi juara 1 Kabupaten Solo. Akhirnya kami sampai ke Padang kemarin ini Bu, dan di Padang lah kami tumbangnya. Tidak menjadi juara, tapi alhamdulillah dari Kabupaten Solo kami juara gitu Bu, juara 1, dan sampai di provinsi kami tidak juara lagi. Mengapa ini berkesan bagi saya? Karena jika saya tidak mencoba untuk memutuskan untuk menjadi pembina pada saat itu, mungkin saya tidak akan mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah lainnya, dan sehingga sampai kami SD kami sampai ke tingkat provinsi. Mungkin itu pengalaman saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sasmita. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus dulu buat Bang Sasmita saya, temannya. Ibu Karyadi ingin menyampaikan, kita udah, silakan Bu. Tapi nggak sepanjang-panjang ya Bu. Silakan Bu, silakan. Terima kasih Ibu instruktur. Ya. Saya pernah berpengalaman juga menjadi pembina ekstra pramuka di sekolah pada tahun 2008 ya, 2008 sampai 2010. Sekaligus saya juga di sana menjadi koordinator seluruh kegiatan ekstra yang ada di sekolah. Kenapa ini sangat berkesan? Ternyata sesuatu yang kita rencanakan itu begitu sulitnya kita untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak yang lain. Gitu. Belajar untuk berkolaborasi, bagaimana saling berbagi. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Jadi pembina pramuka, berarti tahu dong sandi-sandi pramuka itu seperti apa ya? Keren. Ibu Ramani, nanti ya sayang ya, ya cantik ya. Waktu kita banyak banget ini tersita ini ya. Nanti ada lagi pertanyaan yang lain nanti di situ nanti Ibu Ramani ya. Boleh ya Bu ya? Ibu ya. Bapak Ibu, saya sudah sambil tadi mendengarkan teman kita sedang berbicara, saya sudah baca-baca pengalaman Bapak Ibu ya. Ada dari Ibu Ferawati, Bayati, Bu Siramini, Ibu Afadila, Bapak Ibu Parmini itu sholat ya, Karyadiswati, dan Bapak atau Ibu Heru. Oh ini Pak Herunya sholat ya. Jaminatur. Baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk keaktifannya, tapi kayaknya saya nggak mau menerima jawab Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita udah hampir mau setengah jam lagi kita ya kejar-kejar tayang nih. Nggak apa-apa ya Bu ya, Ibu Ramani ya nanti ya. Oke, kita akan membahas dulu yang disebut dengan program yang berdampak pada murid. Jadi artinya Bapak Ibu ini program yang meningkatkan keberpihakan pada murid. Jadi keberpihakan pada murid ini maksudnya Bapak Ibu ada 3 esensi ya dalam pembuatan program yang berdampak pada murid. Yang pertama itu yang dimunculkan itu adalah spiritnya Bapak Ibu. Yaitu di mana spirit itu menguatkan yang sudah ada. Gitu ya. Kemudian ada komitmen. Yaitu komitmen itu ada dorongan dari guru untuk kebermaknaan dari program tersebut. Dan yang ketiga adalah kontekstual, yaitu mengimplementasikan kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu untuk spirit ini yaitu membantu satu program yang akan membantu siswa untuk percaya dirinya muncul ya, bahwasanya dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Itu spiritnya Bapak Ibu. Nah, setelah dia munculkan percaya dirinya, maka muncullah yang namanya komitmen. Ya. Program ini ya membuat siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu penting dan bermanfaat. Misalnya, dengan menghubungkan materi pelajaran dalam kehidupannya sehari-hari
ya itu akan memberikan kesempatan kepada si siswa tadi untuk dapat menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dan ada komitmen di dalamnya untuk dapat mempelajari di dalamnya. Sedangkan kontekstualnya itu adalah ya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil keputusan. Ya, dia berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab ya pada pembelajaran mereka itu sendiri. Itu dengan melibatkan siswa dengan perencanaan kegiatan belajar, maka guru telah memberikan kesempatan bagi siswa untuk memimpin, ya, memimpin siapa? Memimpin kelompoknya. Jadi intinya Bapak Ibu, program yang berdampak pada murid ini yaitu adalah program yang membuat siswa merasa senang, ada rasa tertantang, dan ada rasa percaya diri ketika dia di dalam proses belajar itu. Ya, jadi membantu siswa juga untuk dapat mengembangkan seluruh keterampilan yang dia punya, ya, dan yang dibutuhkannya untuk sukses nanti di masa depan. Itu maksudnya Bapak, ya. Nah sekarang student agency. Student agency ini bisa dikatakan murid merdeka. Tapi Bapak Ibu, student agency ini belumlah masuk ke dalam KBBI atau Kamus Belajar Bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, sepanjang sesi ini sampai akhir nanti kita akan menggunakan kata student agency, itu artinya kepemimpinan murid. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi ada kepemimpinan murid. Jadi kalau Bapak Ibu nyari-nyarinya di KBBI, Bapak Ibu akan temukan. Ya, ya. Jadi kita sepakat dulu ya bahwa student agency itu adalah kepemimpinan. Sebenarnya agak sulit sebenarnya student agency itu Bapak Ibu ya. Nah, ini di dalam Women Agency dari Bandura di tahun 2006 dia mengatakan ada 4 Bapak Ibu. Kita mulai dari yang di bawah Bapak Ibu. Intensi kesengajaan atau intentionality. Ya. Jadi bukan hanya ini di sini dikatakan Bapak Ibu, bukan hanya niatan. Bukan hanya niatnya saja, tapi ada termasuk juga rencana atau strategi yang dapat mewujudkannya. Mempertimbangkan keinginan pihak lain. Sehingga berupaya untuk menemukan niatan secara bersama dan mengelola saling ketergantungan rencana. Artinya begini Bapak Ibu, telah dilibatkan ya, tidak ada hanya niat, tapi ada melibatkan rencana yang matang. Ini termasuk mempertimbangkan tujuan juga Bapak Ibu ya, ada langkah-langkah di dalamnya, serta ada potensi yang mungkin bisa muncul. Yang memiliki intensitas tinggi ya, juga akan berusaha, si siswa juga akan berusaha untuk mencari kesepakatan dengan orang yang terlibat. Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi menyusun program-program itu, ya, sini bisa saya katakan seorang siswa yang ingin mengikuti lomba tadi ada katanya mengikuti lomba ya kejuaraan di tingkat kecamatan dan kabupaten oleh Ibu Swasmita tadi ya. Jadi siswanya tidak hanya sekedar meniat untuk ikut, tetapi ada juga ya ada pembinaan dari beliau tersebut ya dengan membuat jadwal belajar yang konsisten ya, sehingga si murid itu juga terjadwal cara belajarnya dan ada persiapannya di dalamnya dan juga dia berlatih setiap saat sehingga harapannya di akan masa depan dia harapan saya adalah juara gitu ya. Nah, itu dia maksudnya Bapak Ibu. Ada kesengajaan di dalam hal itu. Kesengajaan dalam arti kesengajaan untuk mau belajar. Itu dia intensitas. Nah, kedua, setelah ada unsur kesengajaan, maka ada yang namanya visi, yaitu pemikiran ke depan. Maksudnya pemikiran ke depan di sini Bapak Ibu bukan hanya sekedar rencana, bukan hanya sekedar niatan, tetapi ada arahnya ke depan, ada tujuannya. Oh, saya mengikuti lomba tadi, mengikuti lomba M2L tadi, MLS2N tadi, itu saya ingin ketika saya mengikuti lomba bercerita, saya nanti harapan saya adalah
saya dapat juara. Nah, tuh harapan si seorang anak tadi ya. Sehingga dengan adanya visi tadi, adanya pemikiran ke depan, maka akan mendorong siswa tadi, mendorong baginya untuk mengatasi rintangan-rintangan yang pastinya akan dihadapi si anak tadi. Setelah ada visi, maka adalah timbul yang namanya aksi, kekreatifan diri. Yaitu siswa tadi bukan hanya cukup punya visi, ya, dan juga hanya ada unsur kesengajaan, tetapi ada aksinya, ada kekreatifan dirinya, ya, ada rencana, ada pemikiran ke depan. Juga ada satu lagi yang disebut sini, yaitu pengendalian diri atau disebut self regulator. Yang dimana si anak tadi karena ingin mendapat juara, dia nggak akan duduk manis, menunggu mentornya atau pembinanya untuk mengajari, tapi dia akan berusaha juga mencari tahu selain dari yang diarahkan oleh mentornya, dia juga akan mencari tahu ya apa-apa saja yang mendukung dia untuk supaya dia juara. Ya, dia ambil dari luar ya. Untuk apa? Untuk memotivasi serta mengeksekusi masalah yang dia hadapi. Itu dia maksudnya Bapak Ibu. Dan satu lagi, setelah adanya aksi, maka timbullah refleksi. Refleksi ini timbulnya dari kerefleksian diri tadi Bapak Ibu. Jadi mereka memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya. Jadi refleksi ini penting sekali Bapak Ibu untuk melihat sampai di mana kecemerlangan atau ketepatan pemikiran dari tindakan yang sudah dilakukan oleh siswa tadi. Ya, kebermaknaan ada di dalamnya, upaya siswa melakukan dalam pencapaian tujuannya juga ada di dalamnya. Ya, setelah mereka merefleksi, mereka akan melihat, oh di sana tadi saya ternyata tadi saat saya latihan di situ saya tadi agak kurang di dalam titik komanya gitu ya. Jadi sehingga mereka dapat melakukan perbaikan jika memang dibutuhkan atau diperlukan. Jadi seperti ilmu filsafat itu juga Bapak Ibu ya, bahwa siswa kita itu lahir fungsinya apa sih? Kita lahir itu fungsinya apa? Gitu. Jadi mereka berpikir sampai kalau mereka sudah sampai ke sana pemikirannya, mereka berhasil Bapak Ibu untuk merefleksikan dirinya ya. Nah, harapannya ke depannya dapatlah si siswa tadi dapat menghargai potensi yang ada dalam dirinya dan kemampuannya juga mencapai tujuan hidupnya juga tercapai. Itu maksudnya dari Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian atau definisi dari student agency. Student agency ini Bapak Ibu kalau diartikan secara harafiah yaitu kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, kemampuan murid. Jadi artinya mereka belajar secara mandiri, ya, bisa membuat pilihan, ya, bisa menyuarakan opini atau itu tadi yang namanya voice, ya, bisa mengajukan pertanyaan, mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi atau ada choice-nya di dalam dan berkontribusi pada komunitas belajar. Jadi disebut dengan ownership-nya Bapak Ibu. Ya, dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Jadi ini kemampuan murid untuk belajar secara mandiri. Itu arti secara harfiahnya, ya. Nah, sekarang arti dari kepemimpinan murid itu sendiri adalah Bapak Ibu adalah tentang murid yang bertindak secara aktif. Ya, mampu membuat keputusan serta memiliki rasa tanggung jawab yang penuh. Ya, berani bertanggung jawab walaupun itu yang pilihannya itu adalah mengalami kendala atau kesalahan. Jadi daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Jadi harapan kita Bapak Ibu, kita harus mampu membimbing siswa kita ketiga hal tadi, ya. Mereka bebas bersuara, bebas mereka memiliki pilihan, menentukan pilihannya, dan memiliki kepemimpinan dalam diri mereka. Itu maksudnya. Nah, ketika murid menunjukkan agensi di dalam proses belajarnya, maka di sana mereka sudah berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar. Mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk mau belajar dan mampu menentukan apa ke arah mana tujuan belajar mereka itu sendiri.
Jadi Bapak Ibu, lewat proses inilah murid-murid akan secara natural, secara alami mempelajari yang namanya keterampilan belajar atau disebut belajar bagaimana belajar. Keterampilan belajar ini maksudnya Bapak Ibu adalah sebuah keterampilan yang sangat penting yang dapat dan akan mereka gunakan di sepanjang hayat hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ketika ada kata voice, choice, dan ownership. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sebentar ya. Jadi di sini ada kepemimpinan murid. Teacher is in control of putting the kids in control. Jadi, di sini maksudnya Bapak Ibu, ternyata guru itulah yang memegang kendali untuk memberikan ya kendali kepada si siswa tadi. Jadi ada kontrolnya dari si guru. Itu maksudnya Bapak Ibu. Atau kata lain, kata kontrol ini yaitu guru memfasilitasi siswa untuk menjadi seorang pemimpin di dalam pembelajaran mereka itu sendiri. Ya, guru dapat memberikan kepada siswa wewenang untuk mengarahkan proses belajar mereka. Atau guru dapat menciptakan suatu lingkungan belajar yang bermakna di mana siswa dapat memiliki kendali atas pembelajaran mereka. Jadi dibebaskan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan choice tadi, voice ini Bapak Ibu. Ini suara. Jadi harapan kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di dalam ruangan kelas, coba saya mengajak Bapak Ibu berandai-andai Bapak Ibu sedang berada di dalam ruangan kelas Bapak Ibu. Ya, sudah sejauh manakah Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada murid-murid Bapak Ibu untuk mengeluarkan voice-nya atau suaranya. Ya, saya ingin menggugah. Sore hari ini saya ingin menggugah hati Bapak Ibu. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memberikan kebebasan kepada siswa Bapak Ibu untuk dapat mereka mengungkapkan pendapat, ide maupun perasaan mereka. Memberikan kesempatan kepada siswa Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Ya. Ataukah hanya orang-orang yang siswa-siswa yang apakah hanya siswa-siswa yang aktif saja yang Bapak Ibu pedulikan? Nah, itu Bapak Ibu kembali jawab merefleksikan dalam diri ya. Nah, sedangkan di choice ini Bapak Ibu, ya siswa di sini saya ingin mengajak juga Bapak Ibu dia kelas balik ke dalam kelasnya. Apakah sejauh ini Bapak Ibu sudah memberikan choice, pilihan kepada mereka untuk materi atau pembelajaran atau program, satu program yang menarik buat mereka? Ataukah program-program yang sekolah yang ditentukan oleh sekolah itu, apakah itu hanya mutlak ditentukan sekolah tanpa memikirkan kesenangan atau yang dibutuhkan oleh siswa Bapak Ibu? Nah, sejauh mana Bapak Ibu sudah memberikan choice itu? Ya. Adakah kesempatan buat siswa Bapak Ibu untuk membuat keputusan ya akan program atau pembelajaran, proses pembelajaran yang mereka inginkan. Ya. Contohnya saat melakukan proyek ataukah proyek itu Bapak Ibu yang tentukan. Nah, kalian harus kerjakan ini V5. Tapi semuanya harus dari Bapak Ibu instruksinya. Mereka nggak diberikan choice, mereka nggak diberikan pilihan. Ah, itu dia Bapak Ibu maksudnya choice ini. Nah, sedangkan ownership ini Bapak Ibu ada rasa tanggung jawab yang terhubung. Baik secara fisik, secara kognitifnya, maupun secara sosial emosionalnya. Jadi, apa yang sedang mereka pelajari Bapak Ibu, yang saat mereka sedang pelajari, mereka terlibat aktif. Nah, sejauh mana keterlibatan mereka Bapak Ibu libatkan di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas? Adakah Bapak Ibu melihat setelah memberikan ownership, rasa kepemilikan di dalam diri mereka, adakah Bapak Ibu melihat ada rasa tanggung jawab dari siswa tersebut untuk menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan proyek yang mereka lakukan? Ya, sampai sejauh mana kemampuan siswa itu
untuk dapat mereka mengatur waktu belajar mereka itu sendiri. Ya, dan sejauh mana Bapak Ibu melihat ada rasa keinginan mereka untuk menyelesaikan tugas itu sehingga tercapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Itu jawaban. Jadi ownership itu adalah kepemilikan. Sejauh mana? Jadi dengan memberikan siswa ya, dengan guru memberikan siswa poin, choice, ownership, maka kita dipastikan Bapak Ibu telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan lebih menarik dan lebih efektif dalam belajar. Dan siswa yang sudah memiliki agensi dalam dirinya itu cenderung adalah siswa yang aktif. Siswa yang memiliki motivasi. Siswa yang melibatkan dirinya terjun langsung di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas dan sehingga ada kebermaknaan, ada keberhasilan di dalam capai tujuan. Maksudnya voice, choice, dan ownership tadi. Ya. Oke, sekarang kita bercerita kembali. Bapak Ibu, sini diminta Bapak Ibu akan menceritakan satu cerita atau satu pengalaman yang di dalam kelas Bapak Ibu sudah pernah memberikan kesempatan baik suara, atau voice, pilihan, atau choice, maupun ownership-nya atau kepemilikannya. Sehingga murid itu mendorong tumbuhnya, ada tumbuh dalam kepemilikan murid dalam diri siswa tadi. Itu masuk dalam. Satu cerita pengalaman yang singkat saja. Jika memang ada, silakan dituliskan di chat room kita. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang bisa langsung, tulis. Saya persilakan. Oleh pengalaman yang langsung dirasakan ya Bapak Ibu dalam kelas saat proses pembelajaran, contohnya melakukan diskusi, maka ketika melakukan diskusi di kelas, Bapak Ibu sudah bisa menanamkan voice choice pada si tadi itu Mas. Oh, Ibu Ayati dan Ibu Ramani Rizky mengatakan, silakan saya persilakan dulu Ibu Ayati. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Alexandrina, Bu, CGP dari Kota Bukit Tinggi dengan Bapak Fasilitator Bapak Budi Darmawan, Bu. Pengalaman saya di kelas menyangkut suara, pilihan dan murid ini, Bu. Kalau yang suara, alhamdulillah saya telah mengimplementasikannya di kelas dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mereka, apakah mau bertanya, menyampaikan aspirasi dari mereka tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan, Bu. Kalau pilihan yang pernah saya lakukan adalah memberikan pilihan kepada murid itu seperti tadi kejadiannya Bu, barusan ini saya ada pertemuan dengan wali murid, jadi murid saya tinggalkan kelas dengan memberikan tugas gitu Bu. Jadi saya memberikan pilihan kepada mereka maunya tugasnya seperti apa gitu Bu. Kalau yang paling sulit itu di kepemilikan murid ini Bu, di ownership ini rasanya murid yang motivasi belajarnya tinggi itu mungkin mereka sudah mempunyai ownership ya Bu. Tapi kalau terkait mata pelajaran saya matematika, memang matematika ini memang menjadi momok bagi murid gitu Bu. Kalau kita tidak pandai-pandai menyampaikan kepada murid, mereka akan tidak pelajaran ini memang menjadi PR ya Bu. Terima kasih Bu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ramani untuk pengalamannya. Saya harus persilakan Ibu Ramani.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya silakan Ibu. Perkenalkan, saya Rahman Rizky dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Sejunjung dengan Bapak Fasil, Bapak Fedi Kurniawan, dan Ibu PP, Ibu Deni Wiska. Baik Ibu, di sini saya membagikan pengalaman saya terkait suara ya Ibu. Kemarin sekitar 1 bulan yang lalu ini saya menugaskan anak-anak itu tugas kelompok di rumah ya Bu. Terus itu yang awalnya saya berniatnya begini, saya yang mengatur satu kelompok itu siapa-siapa saja anggotanya. Kemudian anak itu mengusulkan, gimana kami aja Bu yang mencari teman-temannya. Ibu bilang aja satu kelompok itu berapa orang. Terus saya tanya, bagaimana kalau setuju apa tidak dengan pendapat temannya ini? Semuanya menjawab setuju karena sebagian ya Bu itu Ya. untuk kelompok di rumah itu, mereka memilih yang dekat-dekat, karena takutnya kalau misalnya jauh itu akan agak susah nanti tugas kelompok selama di rumah. Ya sudah, kemudian, pendapat ini suara dari siswa ini, saya ambil keputusannya bahwa, anggota kelompoknya itu ditentukan oleh, siswa sendiri. Mungkin itu Ibu pengalamannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ramani yang luar biasa. Ada yang mau ingin menyampaikan lagi? Satu lagi? Oh, Ibu Laila. Silakan Ibu Laila. Ya, Ibu Laila Oke. silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Laila Hidayati dari Kabupaten Darmasraya, fasilitator Bapak Amir dan Ibu PP Ibu Husni. Di sini saya sama seperti Bu Hayati dan Bu Rahmani, di mana tentang suara pilihan dan kepemilikan itu terasa sekali di kelas. Saya mengajar TIK dan pada pertemuan sebelumnya saya menggunakan Google Site dalam pembelajaran di kelas 11. Jadi untuk suara ini saya juga membagikan kelompok dan saya memberikan pilihan kepada siswa untuk pengelompokan maunya Ibu yang pilih atau Ananda yang pilih. Dan mereka menyebutkan mereka saja yang pilih. Kemudian untuk suara, kemudian untuk pilihannya saya memberikan syarat pertama bahwa pilihlah teman yang memang bisa join karena ini pembelajarannya praktek. Jadi kalau bisa nanti Ananda pilihnya temannya satu yang bisa, kita misalnya yang enggaknya kalau bisa cari yang bisanya. Misalnya ada rules-nya seperti itu agar nanti pembelajarannya dapat tercapai. Kemudian kepemilikan di mana pembuatan desain website-nya menggunakan Google Site itu saat mereka melakukan praktikum dan mereka melihat hasil karya mereka sendiri, mereka merasakan bahwa ini adalah hasil karya mereka dan rasa kepemilikan tadi terasa di diri Ananda masing-masing begitu. Mungkin itu saja, Bu. Ya, oke, terima kasih. Mantap sekali Ibu Laila ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, yang lainnya boleh saya kasih hand icon ini dulu ya, tepuk ya. Oke. Yang lainnya juga sudah ada yang menjawab ya, sudah dijawab juga sebagian teman-teman di ruangan ini. Ya, baik Bapak Ibu, nggak bisa ya terlalu lama banget kita di sini karena waktu sudah menunjukkan jalan terus. Nah, sekarang kita akan beralih ke sini nih Bapak Ibu. Ya, peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid tadi, Bapak. Jadi ada kaitannya tadi yang kita bahas tadi ya. Bahwa di sini ada disebut dengan konsep trisentra pendidikan. Jadi ada 3 di sini Bapak Ibu ada 3 konsep trisentra ini. Yang pertama ya, adanya kerjasama dari satuan pendidikan. Ya, untuk menumbuhkan kembangkan kepemimpinan murid itu ada konsep trisentra pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan itu dapat menumbuhkan rasa kepemimpinan dalam siswa, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang jiwa kepemimpinan. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kedua adalah dari keluarga, ya.
keluarga ini adalah lingkungan pertama dan utama bagi si siswa, bagi diri anak untuk belajar dan ya baru masuklah setelah dari keluarga masuklah ke dan kemudian yang membentuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini juga ada yang ketiga Bapak, itu adalah masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar dia itu dapat dengan sendirinya dapat melatih jiwa si anak untuk tumbuh di dalam kepemimpinannya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu maksudnya di sini adalah kalau lingkungan keluarga sudah mendukung si siswa, tapi ketika dia tiba di sekolah, sekolah itu tidak mendukung dia, maka percayalah Bapak Ibu, dia akan lempeng sendiri. Atau sebaliknya, jika sekolah mengajak-ajak si anak ini, satu anak ini, ayo nak kamu memiliki jiwa kepemimpinan, ayo silakan kamu pimpin kelompokmu, kamu jadi ketua kelompok. Nah, tapi tiba-tiba di keluarga dia dikucilkan, itu juga nggak akan berkembang jiwa kepemimpinan. Jadi sebaiknya memang, tapi kita juga nggak bisa memaksa ya. Kita sebagai guru pun kita juga nggak bisa maksa kehidupan si anak ini harus baik-baik saja di dalam lingkungannya. Ya, begitu ya. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu, kalau di dalam keluarga pun dia sudah tidak mendapat dukungan, jangan sampai di sekolah Bapak Ibu dia tidak mendapat dukungan. Itu yang maksud saya. Jadi harapan kita dalam pembelajaran modul 3.3 ini, yaitu mari Bapak Ibu, kita latih anak kita. Terlepas di dalam keluarga dia seperti apa, tapi jangan kita biarkan anak bertumbuh dengan sendirinya. Kita pandu mereka Bapak. Kita berikan kebebasan dalam mengeluarkan suara. Ya, apa keinginannya? Kita dengar. Jadi guru itu harus aktif mendengar. Bukan aktif untuk didengar. Nah, ini Bapak Ibu kata kuncinya. Sekarang guru dituntut untuk aktif mendengar suara si anak. Maunya anak ini apa sih? Ya. Terus setelah kita dengar suaranya, berarti kita tahu apa yang ingin diinginkan, apa pilihannya. Maka kalau memang bisa kita wujudkan keinginannya, kenapa tidak? Itu kan? Nah, juga lingkungan masyarakat. Kita juga harus pandai melihat kalau udah anak ini agak lain Bapak Ibu, pasti kita bisa tahu. Kok anak ini gak baik di keluarganya. Kalau anak ini suka memukul di sekolah, berarti dari rumah dia sudah melihat contoh kekerasan di dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Atau mungkin gak didapat dari keluarga, tapi di lingkungannya, di lingkungan masyarakatnya. Dia melihat teman-temannya suka berantem, saling memukul, dan itu akan terbawa sendirinya ke sekolah. Dan di sini fungsi kita sebagai guru haruskan. Ya, karena bagaimanapun Bapak Ibu, anak-anak yang kita didik ini ya adalah anak-anak calon penerus bangsa. Kalau kita enggak penerus bangsa lagi Bapak Ibu, karena kita udah habis masanya, ya. Tapi di pundak mereka lah sekarang bangsa ini kemana masa depan. Kalau ini pun kita tiadakan, kita abaikan Bapak Ibu, kita hanya ya sekedar mengajar, aduh, percayalah Bapak Ibu, agak kita hanya mengejar yang namanya kurikulum, yang penting materi saya selesai, urusan los. Aduh, kalau udah begitu pemikiran kita Bapak Ibu, sia-sialah kita duduk 6 bulan belajar di guru penggerak. Ya, saya di sore hari ini Bapak Ibu ini sekali mengucapkan Bapak Ibu. Berikan kebebasan kepada anak kita, ya, berikan suara. Karena kalau lingkungan sekolah sudah melatih mereka bisa mengeluarkan pendapat, bisa menentukan pilihan, bisa juga mengeluarkan anarkiknya, kepemimpinannya. Maka harapan kita, ya, setidak-tidaknya di keluarganya juga dia bisa menunjukkan itu hal yang baik. Tapi saya percaya Bapak Ibu, keluarga yang baik adalah keluarga yang mendukung pembelajaran anak. Ya, sekalipun itu keluarganya berlatar belakang perekonomian di bawah rata-rata ya. Tapi orang tua mana sih yang ingin melihat anaknya susah? Nggak mungkin. Selama ada anak itu ke sekolah, berarti ada niat orang tuanya untuk anak itu maju. Hanya satu-satunya kita tanyakan adalah lingkungannya aja.
yang membentuk anak ini jadi hilang lost control kan. Tapi itu lagi-lagi Bapak Ibu tugas kita sebagai guru ya untuk memperhatikan siswa kita. Ya, itu dia Mas. Sentra pendidikan tadi. Ada satu pendidikan, ada keluarga, ada dukungan dari masyarakat. Sekarang Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana sih kepala sekolah itu melibatkan orang murid. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berandai-andai dulu sebagai kepala sekolah. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekarang sedang dikirim di seorang pemimpin. Pertama adalah pemimpin di dalam pembelajaran, yaitu sekarang Bapak Ibu sudah jadi pemimpin di dalam kelas. Nah, yang kedua, harapannya setelah Bapak Ibu lulus nanti, Bapak Ibu akan menjadi seorang pemimpin. Makanya ada kata refleksi untuk kepala sekolah. Nah, selain kepala sekolah, Bapak Ibu juga sedang digiring bagaimana Bapak Ibu bersikap ke Bapak Ibu jadi seorang pengawas. Ya, nah, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berandai-andai. Andai kata Bapak Ibu jadi kepala sekolah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjawab pertanyaan yang keempat di layar monitor? Tidak usah semua dijawab. Ini salah satu. Nah, kalau Bapak Ibu, saya kan nggak suka jadi kepala sekolah, Bu, instruktur. Saya inginnya jadi pengawas. Silakan jawab yang ini. Boleh dipoto. Nah, jadi bukan siswa saja Bapak Ibu yang kami beri suara, yang kami beri choice, ataupun ownership. Bapak Ibu pun di ruangan ini kami beri kesempatan untuk menyuarakan, untuk memberikan choice, ya. Bisa mau jadi kepala sekolah atau menjadi pengawas. Silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit saja Bapak Ibu. Ini kalau untuk pengawas. Pertanyaan untuk pengawas. Nah, ini untuk pertanyaan kepala sekolah. Boleh Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu paling mudah jawab. Ada yang langsung pun boleh. Kalau ada seperti tadi. Tapi harapan saya yang keempat kepala sekolah itu mudah-mudahan terjawab semua ya. Ya, lagi-lagi Ibu Laila. Silakan Ibu Laila cantik. Bu menjawab nomor berapa? Baik, terima kasih Bu. Saya mau yang kepala sekolahnya saja Bu.
jadi kepala sekolah, Ibu kepala sekolah. Yuk silakan Ibu kepala sekolah Laila. Baik Bu, sebetulnya belum ada keinginan untuk menjadi kepala sekolah Bu, tapi ini hanya ingin mensuarakan saja. Kebetulan hal yang sama telah kami diskusikan juga saat rukol dengan fasilitator dan dengan PP. Jadi saya ingin berbagi tentang kepala sekolah ini. Yang pertama, bagaimana agar tetap mempertimbangkan berbagai kebijakan atau program pemerintah saat ini dan tetap melibatkan murid. Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu kebijakan yang diberikan kepada kita, kemudian kita sesuaikan pula dengan sekolahan kita. Tentu tidak sekonyong-konyong sebuah program atau kebijakan dari pemerintah itu bisa kita gunakan full di sekolahan kita masing-masing. Tentu harus disesuaikan juga dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah kita, kemampuan dan kebutuhan siswa-siswi kita. Kemudian sejauh mana rapor pendidikan ini membantu, menurut saya sebagai salah satu tim pengembang sekolah di sekolahan saya, rapor pendidikan itu juga membantu dalam menganalisis hasil sekolah kita, di mana nanti akan ada literasi kita yang rendah atau numerasi kita yang rendah atau bagian yang lain yang rendah, ada diberikan warna-warna tersendiri yang patut kita tingkatkan lagi atau sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai data dalam memperbaiki program-program yang ada di sekolah. Kemudian, bagaimana kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran yang mendukung guru-guru dan tendik di sekolahan untuk mendorong student dan teacher agency. Ini juga pernah kami diskusikan dengan fasilitator Bapak Amir, Bapak Fasil 93. Nah, kebetulan Bapak Fasil kami juga seorang kepala sekolah. Jadi saya mengatakan menurut saya kepala sekolah itu sepatutnya tidak hanya omongan saja, tetapi juga memperlihatkan kemampuannya. Dan itu disetujui oleh Bapak Fasil. Beliau mengatakan bahwa beliau juga mengikuti beberapa praktik baik atau seperti fasilitator saat ini, itu menunjukkan kepada guru-guru, ayo saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Nah, menurut saya di sekolahan saya, Kepsek saya juga menunjukkan hal tersebut, di mana kemarin ini beliau praktik baik dan pergi ke Batam, kemudian Inobel ke Medan kemarin. Nah, melihat sosok ini menjadikan saya bahwa tidak hanya omongan saja, tapi buktikan. Kemudian yang keempat, bagaimana mendorong student agency dapat meningkatkan penumbuhan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan. Tentu adanya pendekatan yang lebih dalam tentang seorang siswa yang kita harus ketahui seluk-beluknya. Di saat kita mengetahui latar belakangnya, profilnya, kemampuan, dan minatnya, maka program-program yang kita jalani itu dapat terarah. Menurut saya mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lengkap ya jawabannya ya. 1 sampai 4 dilibas semua, habis. Digas semua ya. Keren-keren Ibu Ella, keren-keren. Dan ya. Oke, ternyata hasilnya jadi kepala sekolah ya. Nah, pertanyaan saya, jadi ada keinginan saya bertanya ini kepada Pak Amir. Pak Amir, halo Pak Amir, Ya. bisa dengar Ya, saya? siap. Ya. Ternyata belum sekolah ya ceritanya ini. Ya alhamdulillah Bu dipercaya jadi kepala sekolah. Ya, sudah masuk periode kedua. Nah, jadi selain yang diserukan, yang disampaikan oleh Ibu Laila tadi, pernah untuk menjawab nomor 1 ya Pak, untuk menjawab nomor 1. Ya, pernah nggak Bapak melakukan melakukan survei atau kuesioner ya untuk mengetahui minat, kebutuhan atau harapan murid sebelum menyusun program sekolah? Ayo, silakan jawab Pak. Alhamdulillah Bu, sebelum kita menyusun program sekolah, itu kita berpatokan pada rapor pendidikan. Yang namanya rapor pendidikan ini kan terus kita bedah. Di awal sebelum masuk tahun ajaran baru, kita membeda rapor pendidikan, karena rapor pendidikan kan biasanya dia keluarnya di bulan Maret, kan itu tahun kemarin. Nah, di rapor pendidikan tersebut otomatis nanti akan kita ketahui mana yang perlu
kita tingkatkan, kemudian juga mana yang sudah baik dan juga perlu juga untuk dikaji ulang kan itu. Walaupun dia sudah hijau rapor pendidikannya, tidak semata-mata itu kita tinggalkan, tetap kita kembangkan terus, Bu. Oh ya. Jadi Iya. maksud saya gini loh Pak, program-program sekolah itu pasti ada, sudah disusun bersama si guru-guru ketika di dewan rapat dewan guru. Nah pertanyaan saya Pak, ketika Bapak mengajak dewan guru untuk rapat menyusun program-program sekolah tersebut, apakah Bapak pernah mempertimbangkan voice, choice, dan ownership kepemilikan murid ini? Dengan Oh ya, cara tentu, Pak. Ya. dengan cara melakukan mengadakan ini namanya apa namanya Pak, memberikan semacam kuis gitu kepada si anak, lembaran-lembaran kuis gitu. Oh iya Bu, kita kebetulan sekolah kan punya tim. Ya sebelum program itu memang yang kita memberdayakan guru BK khusus dia memberikan kuis kepada anak, perwakilan anak. Nah, sementara kalau kita guru-guru kan biasanya kan kita ketika rapat juga kita sebar juga kuisnya Bu. Nah, supaya benar-benar program kita ini memang program yang betul-betul dibutuhkan oleh murid. Nah. Jadi ini Bapak lakukan sebelum Bapak fasilitator atau sesudah Bapak fasilitator? Oh, sesudah jadi PP, Bu. Kita sebelum ini kan jadi PP, pengajar praktik sebelum ini. Setelah jadi fasilitator ya tinggal menguatkan lagi, Bu. Kebetulan di sekolah saya CKP-nya juga sudah lumayan banyak, sudah 11 orang sekarang. Dan masih yang antri juga 3 orang lagi kan itu. Ini salah satu kepala sekolah yang aktif ini di Sumatera Barat ini. Perlu ini nih, ya dibina ini Bapak ini. Jangan dilepas sama pemerintah. Ya sampai 11 anggotanya jadi guru penggerak. Itu berarti Bapak Ibu udah menunjukkan. Ini loh saya. Kan Bapak kan sudah mulai dari diri. Iya, Bahwa iya. saya jadi aktor di dalam guru penggerak ini, di program PGP ini kan. Saya aja aktor. Kenapa kalian tidak? Gitu ya. Keren-keren. Mantap sekali ya Pak ya. Tidak semua seperti Pak Amir ini loh. Benar, luar biasa ya. Jadi saya yakin sekolahnya pasti sudah benar-benar memerdekakan murid lah ya Pak di sekolah Bapak ya. Ya, sedang kita upayakan, Bu. Karena kita kan saya yang pertama di sekolah yang lama, pertama kan sekolahnya itu sekolah yang lumayan besar di Pasaman. Nah, sekolah yang nomor 2 paling tua. Kemudian setelah 1 periode diberikan kepada sekolah filial. Kebetulan sekolah filial yang sekarang ini kan ini dekat ke rumah. Juga membutuhkan pemimpin yang juga energik kan itu. Guru-gurunya juga muda-muda. Itu makanya lebih mudah memberdayakan guru-guru sekarang, Bu. Oh. Biasa. Didengar itu Bapak Ibu. Bisa belajar dari Pak Amir ya. Keren banget nih ya. 11 loh gurunya yang sudah, dan ada 3 lagi antri katanya. Mudah-mudahan guru penggerak ini masih jalan, angkatan 12 dan seterusnya ya. Jadi guru Pak Amir ada kesempatan untuk ikut juga terlibat ya. Jadi aktor di dalamnya. Gitu ya Pak Amir ya. Semoga kita harap-harap. Oke Pak fasilitator luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk dulu ke sesi pertanyaan yang kedua untuk pengawas sekolah. Ada yang berminat jadi pengawas sekolah di sini? Oh, Ibu Elawita mau jadi pengawas. Silakan Ibu Elawita. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Sebenarnya mungkin belum jadi pengawas ya, Bu, tapi mau mensuarakan dulu. Nanti semoga waktu yang menjawab. Jadi kami ingin menjawab refleksi di sini sebagai kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana Anda melihat peran Anda sebagai pengawas dalam mendukung kepala sekolah untuk mendorong student agency dalam praktek-praktek pembelajaran sekolah yang Anda bina. Jadi tentunya sebagai pengawas itu tidak lepas dari binaan ya Ibu ya. Kita sebagai pengawas itu selalu membina, membimbing, dan secara berkelanjutan gitu kepada kepala sekolah, selalu memberi pengingat agar menjalankan program tersebut jangan lupa kita berikan kebebasan dalam bersuara, pemilihan dan juga kepemilikan tadi. Setelah itu kita memberi motivasi agar selalu merangkul anggota yaitu dewan gurunya dan juga warga sekolah dalam
melaksanakan program yang tentunya harus berpihak kepada murid tadi. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan antara modul 3 dengan modul kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pendampingan kepada kepala sekolah? Ini seperti yang dibicarakan oleh Ibu Laili ya, yang luar biasa tadi. Jadi tentunya kita harus memberikan kepada kepala sekolah juga untuk menyuarakan pendapatnya, bagaimana beliau untuk memilih program mana yang bagus untuk sekolahnya. Tentu harus kita lihat dulu suara dari kepala sekolahnya, apa rencana dan strateginya. Setelah itu tentu harus ada dulu kita pantau tahapan-tahapannya, dan juga bagaimana kolaborasi antara kita dengan kepala sekolah dengan guru dan juga warga sekolahnya. Begitu mungkin Ibu, dan melihat tentunya mutu dan layanan yang harusnya memang berpusat kepada murid gitu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Elawita, udah cocok Ibu jadi pengawasnya ya. Ibu. Kalau Ibu jadi pengawasnya udah luar biasa itu programnya ya, sudah disebutkan tadi. Nah, satu hal Bapak Ibu, kalaupun nanti ada kesempatan Bapak Ibu menjadi pengawas ya, ini pengalaman yang saya langsung merasakan. Jangan sekali-kali Bapak menjatuhkan kata hati, menjatuhkan di sini adalah mempermalukan. Ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu merasa Bapak Ibu memang di atas, memiliki power ya, di bawah Bapak Ibu kepala sekolah. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan supervisi langsung ke dalam kelas si guru, itu Bapak itu memang sah-sah aja, itu wewenang Bapak Ibu. Tapi jangan langsung cut dia di dalam kelas, di depan muridnya. Weh, Bu, Ibu jangan ngajar seperti itu. Jangan Pak, saya mohon dengan sangat. Ya, tolong manusiakan manusia. Ya, Bapak Ibu harus sadar, Bapak Ibu sebelum jadi pengawas pun jadi guru. Rasakan bagaimana sakitnya Bapak Ibu jadi guru. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya utarakan. Jadi program Bapak Ibu boleh muluk-muluk, program Bapak Ibu boleh hebat-hebat, ya. Bapak Ibu punya mindset, punya pandangan ke depan, visi sekolah yang saya bina harus seperti ini, harus seperti A, B, C, D dan sampai Z. Boleh. Satu saya pesan. Jangan sampai menanam kebencian ya dalam hati. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, dia sudah jadi orang guru loh. Sudah sarjana loh. Sudah diizinkan pemerintah untuk berdiri di depan murid. Kalaupun ada kesalahannya, nanti waktunya Bapak Ibu untuk membantu. Ya. Ya. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu merasa gimana? Kan Bapak Ibu tadi ngajar. Merasa enggak? Terus Bapak Ibu gimana? Nah, ya, jadi lakukan teknik coaching. Jadi sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas, tidak diperbolehkan Bapak Ibu mempermalukan. Dengan tegas saya mengatakan di sini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah jadi kepala sekolah maupun belum atau akan mau jadi kepala sekolah, ya, rangkul guru. Karena tanpa guru, cuma Bapak jadi kepala sekolah. Percayalah. Karena keberhasilan kepala sekolah itu di tangan guru. Kalau guru nggak mau berbuat, mau bilang apa kepala sekolah? Sampai nangis darah pun kepala sekolahnya nggak akan berubah. Tapi gimana caranya seorang kepala sekolah bisa menggerakkan guru tadi? Seperti Pak Aga, sampai 11 orang, luar biasa. Saya angkat topi deh buat Pak Aga. Karena anggotanya bisa jadi orang. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena Pak Aga duluan menunjukkan ini loh, saya ajak mau melakukan. Kenapa kalian tidak? Nah, kalau kalian lingkup sekolah ingin bersih, ingin cantik, ingin indah, kepala sekolah yang harus turun tangan, pegang sapu, jangan malu, ya. Bapak Ibu yang mau jadi calon-calon kepala sekolah ya, pegang sapu. Nanti percayalah Bapak Ibu, nggak capek Bapak Ibu memulut-muluti guru. Yuk nyapu.
Nggak pahala. Nanti kur sendiri, malu sendiri. Karena Bapak Ibu udah megang sapu duluan. Nggak mungkin dia nonton Bapak Ibu menyapu, dia ongkang-ongkang kaki di kelas. Nggak mungkin. Ya, gitu dia maksudnya. Jadi segala sesuatunya itu benar sekali Bapak. Mulailah dari diri. Ya, itu aja pesan saya. Oke Bapak Ibu, satu lagi ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, yaitu yang ini Bapak Ibu. Pertanyaan yang ada di Google Form yang sudah Bapak Ibu sematkan. Ini nama-nama Bapak Ibu yang sudah menyematkan. Ini saya lihat terakhir tadi jam 5 pagi ya. Masuk pagi. Saya lihat pertanyaannya dan nama-namanya sudah saya save di sini. Pertanyaannya ada 3 Bapak Ibu. Tapi waktu kita tinggal 3 menit. Ada yang bisa menjawab secara langsung untuk pertanyaan ini? Nah, untuk menunggu pertanyaan ini Bapak Ibu bisa menjawab, saya juga akan mau menyematkan yang namanya link refleksi. Ya Bapak Ibu ya, copy dulu. Nanti Bapak Ibu refleksinya ini, nanti Bapak Ibu silakan boleh dijawab. Setelah kita selesai dari dari Gmeet ini ya. Pak Ibu boleh pulang dulu kalau memang masih di luar. Nanti udah mandi, udah sholat, udah tenang, boleh dijawab. Ya. Tapi harapan saya semua jawab. Karena pasti saya periksa Bapak Ibu. Ya, nggak usah buru-buru, pertanyaannya mudah kok. Pertama, apa saja hal-hal yang berubah dari paradigma Bapak Ibu sesudah mengikuti sesi ini. Tapi saya yakin tadi semua udah hebat-hebat loh jawabannya. Udah menguasai banget ya. Udah mengeksplor banget ya. Eksploris konsepnya ya. Di LMS-nya. Dan luar biasa mempelajarinya. Kedua, komitmen apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mempelajari modul 3 ini? Gak usah muluk-muluk jadi kepala sekolah. Jadi guru aja dulu. Apa yang ingin Bapak Ibu ucapkan? Dan dengan voice, choice, dan ownership. Karena saya tahu Bapak Ibu sudah adalah guru-guru profesional, guru-guru hebat, ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, saya minta nanti untuk menjawab yang 3 ini, silakan Bapak Ibu foto, nanti boleh dilampirkan di jawabannya di Google Form itu juga tadi. Bisa dimasukkan, disisipkan. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling mendekati yang terjadi di sekolah Bapak Ibu? Kalau pertanyaan nomor 3 ini inklusif ya. Inklusif dan berkebutuhan khusus. Kalau memang sekolah Bapak Ibu ada siswa yang berkebutuhan khusus dan Bapak Ibu ingin mencoba, boleh jawab nomor 3. Jadi nggak usah 3-3-nya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, atau bagaimana untuk menjawab nomor 2? Nomor 2 ini ada 4 pertanyaannya Bapak Ibu. Yang pertama implementasi, yang kedua bagaimana berperan sebagai fasilitator, yang ketiga bagaimana menjalankan program ekstrakurikulernya, dan yang keempat apa tantangan serta solusinya pasti. Itu pada nomor 2. Untuk nomor 1 ini lebih mengarah ke kelas rendah. Ini ke kelas rendah, ya. Bagaimana menerapkan voice, choice, dan ownership ini di kelas rendah. Kalau Bapak Ibu jadi guru kelas awal, kelas 1, 2, dan 3, boleh jawab nomor 1. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah jam 17.16, 1 menit sudah terlewatkan. Saya percaya Bapak, Pak Ibu, Pak Amir, siapa di sini ketuanya Pak Amir? Oh, kalau ketua secara apa khusus Bu, kalau kita enggak ada. Aku kalau ketua di kelas saya Pak Heru. Boleh Ya, bersuara Pak Heru. mana Pak Heru?
Ada Pak Heru di dalam ini? Ada Bu, ini saya Bu. Oh, oke. Pak Ketua, tolong catat nomor HP saya, nanti chatting saya akan bagikan PPT-nya dan sebarkan kepada yang lain. Kalau nggak bisa nyebarkan ke seluruhnya, sebarkan ke Pak fasilitator Pak Amir, nanti Pak Amir yang mendistribusikannya ke fasilitator yang lain, biar fasilitator yang lain bisa mendistribusikan ke PP dan juga sampai ke CGP yang lainnya. Boleh Pak Fasilitator? Baik Bu, Boleh. sebutkan Bu. Pak Amir bisa share di grup Fasil aja. Oke, silakan. Siap, Gimana siap. caranya lah, cara mendistribusikan? Yang pasti PPT modul 33 ini tersampaikan. Kalau saya di-chat semua, 76 orang nggak sanggup saya melayani. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi, saya akhiri dulu sesi kita. Nah, kurang lebihnya Bapak Ibu, jika ada yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan, memang waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Karena Pak Heru tadi disebut ketua, nah sama ketua lagi menit. Yuk, silakan Pak Ketua. Baiklah Bapak Ibu, untuk khidmatnya pertemuan kita kali ini, kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi muslim, kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi yang non-muslim. Semoga pertemuan kita kali ini diridhai, diberkahi, menjadi ladang amal, ilmu, amal zariah juga bagi kita semua. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis, sempurnanya limit kita kali ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesi terakhir kita foto dulu ya Bapak Ibu. Yuk, mari Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Saya akan foto dari sini. Oke. Yuk, silakan Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu wajah yang paling bahagia. Atau pura-pura bahagia pun bolehlah ya. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, coba sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, cheese. Mana pura-pura bahagianya? Cheese. Oke Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Jangan lupa pesan saya, kalau sudah tamat nanti Bapak Ibu, sudah disematkan, sudah disahkan jadi guru penggerak. Jangan lupa cepat-cepat ya Bapak Ibu. Sertifikatnya digadaikan ya. Gadaikannya bukan ke penggadaian, tapi gadaikannya ke kantor kepala dinas ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu cepat-cepat diangkat jadi kepala sekolah maupun jadi pengawas. Oke Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu jadi orang yang hebat dimanapun Bapak Ibu nanti berada. Ya. Sampai jumpa di lain waktu Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang menyakiti Bapak Ibu. Mohon saya dimaafkan. Ya, sampai jumpa lain waktu Bapak Ibu. Shalom. Dadah. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih Ibu Sarah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, saya akhirin linknya dan Bapak Ibu boleh juga